Kenapa Bahar dipenjara di Gunung Sindur, tempat teroris Bashir mendekam? Ditulis oleh Manuel Mawengkang di Siver.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Seharusnya Bahar ini bisa berlebaran di tahun ini dengan istri dan para santrinya yang siap mengeluh-elukan dia bak Raja Singa. Tapi pada akhirnya, akibat ulah pongahnya, dia pun harus kembali lagi mendekam di penjara. Asimilasi itu bukan berarti lepas dari status tahanan. Sejatinya dia masih merupakan tahanan, hanya saja untuk menjaga penularan COVID gila-gilaan di penjara, dia dikasihani oleh Yasona Lauli sebagai pembuat kebijakan asimilasi ini. Bahar ini seharusnya bisa mendapatkan asimilasi dan siap bebas dari penjara karena sudah menjalani separuh dari masa hukumannya dan 6 bulan berturut-turut menunjukkan kelakuan baik di dalam penjara. Dia pun sudah dianggap berkelakuan baik selama 6 bulan di penjara dan ia berhak. Pemerintah Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Jokowi sudah menandatangani peraturan yang dibuat oleh Menkumham untuk memberikan sedikit keringanan kepada para napi agar penularan COVID-19 tidak terjadi. Namun, ia membuang kebaikan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dengan melanggar beberapa syarat. Kepada yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat 2 huruf E Permenkumham nomor 3 tahun 2018, kata Dirjen Permasyarakatan Reihan Silitonga dalam siaran pers yang diterima di detik.com Selasa 19 Mei 2020. Pelanggaran apa saja yang dikerjakan oleh Bahar sehingga status asimilasi ini dicabut dari Bahar ini? Pencabutan keputusan asimilasi RED sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika narapidana dan anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 1. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannya terhadap narapidana dan anak. Kedua, pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan jika narapidana dan anak A. melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dan dicatat dalam buku register F. B. Tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya. C. Melakukan pelanggaran hukum. D. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana. E. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat. F. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara. G. Bepergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi dan atau H. Menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi. Kalau dari pemahaman hukum saya yang awam, setidaknya Bahar sudah melanggar 3 syarat asimilasi. Perhatikan yang dicetak tebal, Bahar melakukan pelanggaran hukum dengan cara memberikan ceramah provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Poin C dan E adalah satu paket, dan untuk poin G, dia bepergian ke tempat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi. Bahar jelas-jelas melakukan pelanggaran aturan PSBB dengan mengumpulkan massa yang banyak dalam pelaksanaan ceramahnya. Akhirnya, dia pun dijemput polisi dan dimasukkan ke lapas Gunung Sindur, tempat napi teroris Bashir mendekam. Max Security, tensi pun dicek dulu, biar tahu seberapa lama dia bisa bertahan di lapas itu. Wow, apa sih yang bikin Bahar sampai masuk ke lapas Gunung Sindur dengan penjagaan ketat? Apa paling berbahaya dimiliki oleh Bahar? Ada satu hal yang tidak tercatat di undang-undang dan memang agak sulit jika dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Begini, Bahar merasa dirinya sudah menyatakan kebenaran. Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Mengapa? Karena jika orang sudah mengeklaim apa yang dia katakan adalah kebenaran, di sanalah adanya keresahan. Padahal yang dikatakan jelas-jelas melakukan tindakan provokasi, merasa diri benar, dan tanamkan itu terus-menerus ke otak pengikutmu. Tidak lama mereka akan mudah terpengaruh dengan Anda. Inilah yang namanya playing good.
Setelah sok merasa diri benar, percakapan antara Kasat Reskrim dan Bahar pun kian memanas. Bahar minta waktu rokok dulu untuk pamitan lagi, padahal menurut Kasat Reskrim AKP Beni Cahyadi, ada modus yang sedang ia mau kerjakan. Dia ingin mengumpulkan massa. Kenapa bos? Ketakutan. Berikut potongan percakapannya. Bahar, malam ini saya balik ke lapas, kita merokok sebatang dulu, saya ngerokok dulu sebatang. Kasat Reskrim, kita dengan tim dikejar waktu. Bahar, enggak, saya ngerokok dulu sebatang. Kasat Reskrim, saya minta dengan hormat. Bahar, ya saya memahami, saya ikut ke lapas, saya nggak bakal kabur, saya nggak bakal lari. Ini pengacara saya, Pak Kasat ikut saya ke dalam, ngerokok sebatang sama saya. Setting mobil Bapak di sini, nanti kita bareng, saya yang jamin. Kasat Reskrim, saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Terkait kejadian dia mau ngerokok dulu, mau ketemu istri, mau ambil pakaian, itu modus mengulur waktu untuk mengumpulkan massa, kata Beni kepada wartawan Selasa 19 Mei 2020. Akhirnya dia mau tidak mau harus dijebloskan lagi ke dalam penjara di Lapas Gunung Sindur, tempat narapidana teroris Abu Bakar Bashir mendekam. Nah, dari sini kita tahu siapa sebenarnya Bahar. Terima kasih polisi dan pemerintah Indonesia, Anda sudah menjalankan tugas untuk menjamin keamanan masyarakat dari sosok Bahar ini. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.